Saya berada di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Kalau berbicara Papua, maka bagi saya itu tanah impian karena kekayaannya luar biasa. Di gunung ada emas bercampur dengan tembaga, di bawah tanah, di bawah sungai ada uranium, bahkan emas ada di mana-mana, bukan hanya yang saat ini dikelola oleh Freeport. Hutannya masih sangat luas, kaya dengan berbagai macam aneka tanaman yang bisa dipakai untuk sumber obat maupun plywood, kelapa sawit yang masih luas tersedia di tanah impian Papua. Tapi saya tercenung, kenapa rakyat Papua bagaikan orang miskin yang berjalan di atas emas? Rakyat Papua boleh dikatakan belum menikmati kekayaan alam yang ada di dalamnya. Karena kuasa berkat itu diberikan kepada keluarga, maka untuk bisa hidup diberkati, walaupun kekayaan alam luar biasa, tapi kalau pola-pola keluarga tidak benar atau tidak dipulihkan, maka otoritas atas sumber berkat itu seperti dicabut. Karena itu saya hendak menginspirasi bagaimana keluarga kita diberkati, bagaimana masyarakat Papua bisa diberkati, bisa menikmati berkat kekayaan alamnya. Maka norma-norma keluarga yang harus dipulihkan. Suami kembali kepada istri dan istri kembali kepada suami. Anak kembali kepada orang tua dan orang tua kembali kepada anak. Ketika Iskak dan Ribkah, mereka pernikahannya tidak benar. Walaupun dia anaknya Abraham yang disumpahi Yehova untuk diberkati, ternyata Iskak hidup kekurangan. Tetapi ketika Iskak Ribkah pernikahannya dipulihkan, maka mereka diberkati dan menjadi kaya raya. Karena itu mari kita pulihkan keluarga kita. Dan itu dimulai dengan pemulihan suami istri. Suami hidup dengan panggilannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, mengambil keputusan, menjadi imam di dalam keluarga, dan istri menjadi penolong yang sepadan. Ketika suami istri hidup sebagaimana panggilannya dan posisinya dan tanggung jawabnya, tugasnya di dalam keluarga, maka suami istri pernikahan akan dipulihkan dan otoritas atas sumber berkat, saya percaya, juga akan dipulihkan. Saya tercenung atau bergumul kenapa tidak diberkati. Lalu saya ingat kisah mengenai Iskak anak Abraham yang disumpahi oleh Tuhan untuk diberkati, tapi Iskak nggak diberkati. Saya pelajari kisahnya dan menjumpai bahwa Iskak ini tidak mengakui istrinya sebagai istri. Artinya ada masalah dalam pernikahan mereka. Dan ketika Iskak Ribkah pernikahannya dipulihkan, ternyata di tanah Gerar, tanah yang subur itu, di mana sebelumnya dia nggak diberkati karena ada masalah pernikahan, maka akhirnya dia diberkati luar biasa, menjadi kaya raya setelah pernikahannya diberkati. Di dalam pernikahan yang benar ada otoritas atas sumber-sumber berkat. Orang yang pernikahannya tidak benar bisa kaya, bisa sukses, betul. Tapi itu kaya atau sukses karena rajin, karena keringat, karena modal yang dimiliki, atau talenta dan kekuatan. Tapi kalau orang pernikahannya benar, maka selain talenta, kekuatan, modal, kerajinan, ada yang namanya otoritas atas sumber berkat. Jadi bekerja tidak dengan jerih lelah, tidak dengan keringat, tapi bekerja dengan sukacita dan mendatangkan kebahagiaan. Karena itu inspirasinya adalah mari kita pulihkan keluarga kita mencintai anggota keluarga kita, hati suami kembali kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kembali kepada orang tua, hati bapa kembali kepada anak-anaknya. Dengan demikian, otoritas atas sumber berkat yang memang Tuhan sudah rancang di dalam keluarga itu kembali kita miliki. Salam dahsyat, luar biasa.